pagi Bu Alfi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasanya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Alfi ya atas kehadirannya hari ini. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, kita hari ini akan melaksanakan supervisi praktik coaching yang akan jenengan lakukan. Nah, saya di sini akan berusaha menjadi observer dari kegiatan jenengan. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kegiatan kita nanti akan ada dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-supervisi, supervisi sendiri, dan pasca supervisi. Nah, pada bagian pra-supervisi ini kita sama-sama menyamakan persepsi ya Bu ya mengenai tentang rubrik penilaian yang akan dinilai dalam praktik coaching ini, karena Bu Alfi sebagai coach yang akan saya amati. Nah, karena Bu Alfi nanti akan berperan sebagai coach, kira-kira Bu Alfi ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana ya dari praktik coaching yang ideal? Apakah bisa dari menjaga kehadiran atau presence, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot, atau ketiganya? Iya Bu Fariska, untuk sesi ini saya ingin dibantu dalam ketiganya sih Bu Fariska ya. Kompetensi ketiganya baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam menjaga kehadiran atau presence, mendengarkan aktif, ataupun mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Alfi sendiri bisa menjelaskan tidak indikator ketercapaian dalam melakukan praktik coaching ini? Situasi ideal apa yang jenengan inginkan? Oke. Indikator keberhasilan saat sesi coaching, saya bisa menjadi coach yang dengan mendengarkan aktif, present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Sesuai dengan alur tirta ada tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Itu sesuai alur tirta dan rasa gitu. Lalu kira-kira bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, yang difokuskan kalau saya mintanya semuanya ya Bu Fariska ya, untuk keseluruhan proses coaching ini, supaya nanti Bu Fariska bisa memberi arahan dan masukan umpan balik ya, untuk menambah saya mengembangkan kompetensi itu Bu Fariska. Oke. Lalu menurut Bu Alfi sendiri, bagaimana penilaian Bu Alfi terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Oke. Penilaian saya Bu Fariska, saya mencoba mengembangkan kemampuan praktik coaching yang baik sesuai alur tirta dan rasa, dengan kehadiran penuh, mempraktikkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya gitu Bu Fariska. Oh gitu. Berarti Bu Alfi sendiri ingin mengembangkan hal-hal terkait praktik tirta ataupun coaching yang baik ya, yang ingin ditingkatkan. Lalu harapan Bu Alfi sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, kira-kira apa yang ingin dicapai? Oke, yang ingin saya capai, saya nantinya Bu bisa mempraktikkan praktik coaching dengan baik, dengan alur tirta yang baik, supaya nanti saya bisa membantu coach menggali potensi-potensi yang dimilikinya sehingga menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach saya itu Bu Fariska. Oke. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kegiatan supervisinya lagi ya Bu ya. Monggo. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Bu Alfi. Apa kabar nih Pak Eri? Baik Bu, alhamdulillah Bu. Tapi kok kelihatannya galau ya Pak Eri ya? Iya Bu, sedikit nih Bu. Makanya saya kesini tadi janjian sama Bu Alfi. Ya tujuannya ya ini Bu. Ya. Nanti bisa lebih enak. Terima kasih. Semoga sesi coaching ini nanti bisa mencerahkan ya Pak Eri ya. Oh ya Pak Eri, tujuan sesi coaching untuk saat ini apa ya Pak Eri? Pak Eri tuju.
tujuannya ya saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya. Semoga bisa mencerahkan ya Pak Eri ya. Kemudian indikator keberhasilan apa nih dalam coaching ini untuk Pak Eri, indikator keberhasilannya? Indikatornya ya saya bisa menyelesaikan masalah ini sih Bu. Gitu ya Pak. Oke. Ada apa sih Pak Eri kok galau, masalahnya apa ya? Iya gini Bu, sebentar lagi kan ada kegiatan jeda asesmen sumatik semester 1 ini Bu. Nah dalam kegiatan tersebut itu kan dihandle oleh OSIS Bu. Nah, kebetulan di sini tuh saya menjadi pembina OSIS. Yang jadi masalah Bu Alfi, setiap saya merancang kegiatan itu tidak bisa membuat anak antusias Bu dalam kegiatan tersebut. Itu loh. Kok Pak Eri tahu anak-anak tidak antusias itu, ketidakantusiasnya itu seperti apa Pak Eri? Nah gini Bu, kenapa saya bilang tidak antusias? Nah setiap ada lomba itu kan tiap kelas mengirimkan Bu kalau itu. Kemudian yang ada di lokasi itu cuman anak yang ikut lomba itu Bu. Nah harapan saya kan ketika ada perwakilan kelas misalkan ya Bu lomba itu ada supporternya Bu, jadi di lokasi itu kelihatan rame meriah gitu Bu, antusias seperti itu Bu. Antusias, anak-anak antusias semuanya gitu ya, bukan anak yang ikut lomba saja tapi antusias semuanya gitu ya Pak harapannya. Kalau boleh tahu skala 1 sampai 10 di posisi mana sih Pak Eri sekarang dalam kegiatan itu? Skalanya, posisi keantusiasannya anak-anak itu. Untuk skala antusias anak ya Bu, untuk skalanya saya kira sih 5 ya Bu kalau 1 sampai 10 itu, karena memang sudah Bu saya membuat ramenya dulu yang belum bisa. Gitu ya, nanti skala 5 ya Pak Eri ya, supaya nanti bisa meningkatkan gitu ya Pak Eri ya. Betul sekali Bu. Apakah Pak Eri ada pengalaman kegiatan yang anak-anak itu antusias banget gitu Pak Eri? Apakah ada pengalaman menyelenggarakan kegiatan seperti itu? Pengalaman? Oh ya, untuk 2 tahun yang lalu Bu, juga sama kegiatan di jeda semester. Itu saya pernah memasukkan kegiatan mungkin kegiatan bisa dikatakan kekinian ya, game online Bu. Oh iya. Itu saya lihat murid kok kayaknya lebih banyak ya Bu, maksudnya kalau pas ada lombanya di tempat lombanya itu banyak Bu, tidak hanya yang lomba saja, tapi banyak siswa yang lain istilahnya supporter seperti itu Bu. Pernah ya Pak ya, antusias sekali ya Pak ya. Itu bagus sekali. Lalu kemudian apa sih hambatan Pak Eri selama ini dalam menyelenggarakan kegiatan OSIS yang melibatkan anak itu apa? Untuk hambatan saya Bu, itu saya terkendala dengan referensi tentang lomba-lomba yang kekinian tadi Bu. Seperti itu. Jadi saya kan juga istilahnya Bu, gaptek sih Bu, untuk internet atau apa itu saya agak belum paham. Makanya saya di situ agak kesulitan mencari referensi untuk lomba-lomba yang kekinian. Iya. Lalu untuk mengatasi hambatan itu apa Pak Eri ya? Ini nanti untuk mengatasi masalah referensi, nanti saya akan mencoba bertanya mungkin di komunitas atau teman-teman, dan mungkin saya juga nanti mencoba buka internet Bu untuk mencari referensi tentang lomba-lomba kekinian, dan akhirnya nanti mungkin bisa menjadi anak antusias Bu. Gitu ya, cari lomba-lomba kekinian yang menarik bagi anak itu ya Pak Eri ya. Betul sekali kayak gitu. Oke, kalau seperti itu, lalu rencana apa ya Pak Eri akan lakukan untuk mengatasi masalah ini ya? Rencananya nanti saya akan menanya langsung kepada siswa Bu. Kira-kira kegiatan yang mereka sukai itu apa? Biasanya kan kalau dia memilih sendiri itu kan tanggung jawab ya Bu, seperti itu. Ya. Strategi apa yang Pak Eri akan gunakan ini untuk rencana itu? Untuk strateginya nanti saya akan mencari referensi terlebih dahulu Bu Abi, entah nanti dari teman, dari komunitas atau dari internet. Nah nanti saya akan mencari kira-kira game yang kekinian. Nah nanti saya akan masukkan ke dalam
apa istilahnya apa ya Bu? Angket itu. Angket, melakukan ke angket. Nanti saya masuk ke kelas, kemudian angket tersebut saya berikan ke murid untuk memilih sendiri Bu. Jadi di dalam angket nanti sudah saya siapkan tentang game-game yang dipilihnya. Itu Bu. Jadi beneran bagus sekali Pak Eri Arman. Kemudian, oke, prioritasnya apa ini Pak Arman? Adakah yang diprioritaskan? Mungkin yang dilakukan terlebih dahulu untuk rencana ini Pak Arman? Nah, untuk prioritasnya ya itu tadi Bu, saya yang pertama pokoknya apa kemauan siswa itu Bu, kemauan siswa dari game yang dia sukai itu Bu. Seperti itu Bu. Oke. Kemudian waktunya Pak Eri Arman, durasi waktunya ini Pak Eri Arman butuh berapa lama ini kira-kira dan lakukannya ini kapan? Waktu untuk mempersiapkan Ibu ya. Ya. Nah, ini Bu, kebetulan ini kan asesmen sudah berlangsung ya Bu. Nah, otomatis kan sebentar lagi juga akan terlaksana kegiatan tersebut. Mungkin 3 hari sih Bu saya bisa Bu. Oke, 3 hari ya. Ini durasi waktunya ya. Oke. Kemudian lalu komitmen apa nih yang Pak Eri akan buat untuk rencana ini? Ya, untuk rencana ini ya saya akan berkomitmen untuk melaksanakan tentang apa yang sudah saya rencanakan Bu. Jadi saya tidak rencana saja, akan melaksanakan Bu. Oke, dengan kalau cuma rencana tidak dilaksanakan lalu bagaimana ya Pak Eri ya? Gitu ya. Oke. Ini komitmen Pak Eri. Kemudian siapa nih yang bisa membantu Pak Eri kira-kira ini? Untuk yang membantu tadi kan kelemahan saya kan tadi ya Bu, praktek di internet tadi ya. Mungkin saya butuh orang yang pinter di IT sih Bu. Pak Untung kali ya Bu. Pak Untung kan pinter kan. Bisa. Pak Untung. Pak Untung mungkin nanti bisa membantu saya Bu untuk mencarikan referensi tentang game-game yang kekinian. Jadi nanti gitu. Oke. Iya sih Pak Untung juga suka menolong kok ya dia ya. Oke, Pak Eri sudah melakukan rencananya ya, solusinya ya. Udah masih galuh? Sedikit sudah ada gambaran sih Bu, tidak kayak tadi. Kalau tadi kan masih bingung apa gitu Bu. Ya, tidak lanjut untuk pertemuan ini apa ya nanti Pak Eri? Ini Bu, untuk tindak lanjutnya biar rencana saya lebih matang lagi. 3 hari ke depan atau kapan bisa ketemu balik lagi enggak Bu? Bisa, pasti ya untuk Pak Eri. Untuk ini loh biar lebih matang lagi. Bisa, insya Allah bisa. Nanti kita rencanakannya Pak Eri ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Pak Eri sudah membantu saya sesi coaching ini ya. Saya yang terima kasih Bu karena sudah istilahnya ada gambaran di pikiran saya Bu. Terima kasih Pak Eri, kita akhiri. Terima kasih, semoga sesi coaching ini mencerahkan. Terima kasih Pak Eri. Oke Bu Alfi, terima kasih ya tadi sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini saya masih ada beberapa pertanyaan yang saya ingin diskusikan bersama Bu Alfi ya. Kira-kira tadi berdasarkan hasil praktek coaching tadi, kira-kira bagaimana Bu Alfi menilai performa diri Ibu sendiri tergantung dari kompetensi apa saja tadi sudah berjalan dengan baik atau belum? Saya merasa masih ada yang perlu ditingkatkan Bu ya, terutama dalam penyampaian pertanyaan yang berbobot Bu Fariska. Saya merasa kok pertanyaan-pertanyaan saya kok kurang memantik coach saya untuk memantik ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya Bang. Begitu ya Bu. Oke. Lalu Bu Alfi bisa mencapai pemikiran yang seperti itu, penilaiannya berdasarkan apa? Apa yang membuat Ibu bisa berpikir demikian? Karena saya merasa jenis pertanyaan yang saya ajukan tadi ke coach saya Bu, itu saya rasa belum bisa memantik ide-idenya, kemudian untuk menggali potensi yang dimiliki coach saya, sehingga dia bisa menemukan solusi. Saya rasa seperti itu Bu, jenis pertanyaannya kurang berbobot seperti itu. Ini kalau boleh ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Tadi sepertinya saya mengamati pada saat bagian mengidentifikasi masalah, Bu Alfi sudah melakukan pengembangan pendalaman topik dengan baik sekali.
Dan menurut saya itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Perasaannya gimana? Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih. Dari pengamatan itu berarti sudah ada kompetensi yang terlihat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, tadi juga saya juga banyak melihat untuk jenengan juga tadi sudah fokus pada coaching jenengan, kemudian sudah berusaha mendengarkan dengan aktif tadi ya Bu ya. Iya Bu. Mungkin ada beberapa, tapi mungkin nggak banyak ya. Tapi masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan sebenarnya dari Ibu sendiri untuk potensinya. Misalkan tadi saat jenengan memancing rencana aksi, menurut pengamatan saya tadi Bu Alfi sudah memberikan pertanyaan terbuka, jenis pertanyaan terbuka yang bisa memancing reaksi dari coach. Sebenarnya sudah ada, dan itu pun sudah merujuk ke standar yang seharusnya ada kalau kita membahas tentang alur tirta tadi ya, dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian sudah ada sebenarnya. Tetapi kalau di standarnya sebenarnya menurut saya sih jenengan bisa jenis pertanyaannya bisa dibuat untuk lebih berbobot. Bagaimana pendapat Ibu tadi? Ya betul sekali Bu. Dari saya merasa juga seperti itu. Pertanyaan saya itu kurang berbobot. Jadi si coach ini kurang bisa mengeluarkan ide-idenya, menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Kreatif, memancing kekreatifannya coach ini. Pertanyaan-pertanyaan saya itu kayaknya sepertinya kurang ya Bu. Ya seperti itu. Saya juga merasa seperti itu Bu. Kemudian ya semoga saya bisa selanjutnya memperbaiki gitu ya Bu ya, biar lebih baik lagi kan seperti itu Bu. Saya setuju sebenarnya dengan pendapat Bu Alfi sendiri untuk bagian ya jenis pertanyaannya memang bisa kita ubah menjadi sedikit lebih berbobot. Misalnya dengan mengubah jenis kata tanyanya mungkin bisa dari situ. Tapi kira-kira untuk di area ini berarti kan di bagian pertanyaan yang berbobot ini kan Bu Alfi sudah merasakan sendiri bahwa hal ini kurang maksimal ibaratnya. Kira-kira dalam pikiran Ibu sudah terbayang atau belum? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di bagian yang ini? Kira-kira ada rencana yang bisa dilanjutkan, dilakukan lah ibaratnya. Kira-kira Anda mau mulai dari mana? Saya pertama ya Bu ya akan mempelajari lagi tentang bagaimana cara coaching dengan baik dengan alur tirta dan rasa seperti itu. Lagi memahami lagi lah. Kemudian bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot karena kompetensi saya kurang di itu ya Bu ya. Praktik lagi, kemudian lebih banyak belajar dengan fasilitator, nanti juga dengan pengajar praktik, dengan rekan-rekan CGB saya, CGB yang itu. Kemudian saya juga nanti akan mempelajari praktik-praktik baik dari rekan sejawat saya yang sudah mempraktikkan coaching itu Bu. Jadi bisa buat referensi dari saya, bisa lebih mengembangkan kompetensi saya, terutama kompetensi yang tadi Bu, pertanyaan yang berbobot. Bagaimana cara meramu pertanyaan yang berbobot itu loh Bu. Oke. Jadi tadi kalau nggak salah berarti ya, yang saya tangkap tadi jenengan akan belajar lebih banyak lagi dengan cara praktik, kemudian dengan belajar dari entah itu fasilitator atau pengajar praktik juga rekan sesama guru penggerak gitu ya. Kira-kira rencananya ini Anda mau mulai kapan? Kira-kira ya secepatnya Bu ya, karena memang kalau praktik coaching kan sangat dibutuhkan. Jadi secepatnya mungkin setelah supervisi ini nanti saya praktik lagi, saya cari lagi, mempelajari lagi seperti itu Bu. Jadi ada banyak peluang baru ya Bu. Ya, semoga. Oke. Bu, nanti ini hanya sekedar catatan ya Bu ya. Untuk hasil pengamatan saya tadi nanti akan saya masukkan, saya dokumentasikan dalam form supervisi akademik ya. Nah, kira-kira ada yang ingin Bu Alfi sampaikan terkait proses supervisi ini pada saya? Poin-poin apa saja yang bisa
saya tambahkan dari perolehan yang tadi Ibu dapatkan sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mendampingi saya, diri saya. Dari kegiatan tadi saya menjadi lebih memahami, lebih mengerti apa yang kurang dari diri saya, apa yang sudah terlihat dari diri saya, dan apa yang harus saya kembangkan lagi Bu. Kemudian bagaimana cara untuk riset kompetensi itu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan terutama mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya merasa kurangnya di situ. Terima kasih Ibu. Oke, luar biasa sekali gitu ya. Tadi jenengan sudah mendapatkan banyak hal yang bisa membantu Anda untuk menilai kompetensi jenengan sendiri. Demikian saya sudahi dulu ya Bu ya untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga Bu pengamatannya. Semoga dari kegiatan ini ya Bu ya, insya Allah bermanfaat untuk pembenahan yang lebih baik di kemudian hari. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama gitu ya. Ya.